sebenarnya ada ketentuan lain pasal 36 Undang-Undang KPK, baik yang lama maupun baru, mengatur ketentuan Dewan Pengawas KPK seharusnya ini melakukan penelitian apakah tindakan Pak Firly melanggar kode etik atau tidak tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. Yang pertama tentu soal Anies, semua orang ya betul tadi nggak terkejut lagi tuh, karena sprindiknya memang udah diteken, tinggal dikeluarkan momentumnya tuh. Dan bagi Anies justru lebih lega karena dia tahu bahwa dia pasti dihalangi. Jadi dia mesti mulai dengan pikiran bahwa ke 2024 halangan pasti ada tuh. Mungkin mulai besok setiap minggu akan dipanggil Anies, walaupun di ujungnya mungkin ya nggak terbukti, tapi ini akan diganggu aja terus tuh. Jadi soal-soal semacam ini itu kan soal mungkin maladministrasi. Saya mendukung juga. Saya kaget tadi dengan informasi itu, karena saya nggak pernah mendengar soal informasi itu. Ini dimonitor oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan sampai KPK sudah quote-unquote bermain politik kalau udah begitu. Ada direktur penuntutan yang kemudian mundur, ya, karena tidak sepakat dengan apa yang sudah ditentukan di lembaga KPK. Setahu saya dulu mekanismenya ketat betul ya untuk menetapkan seseorang itu menjadi tersangka. Yang satu bicara ke publik A, tapi kemudian dibantah masih oleh petinggi KPK. Ini apa yang terjadi? Kalau kita kaitkan di judul, misalkan KPK retak, Anies di atas angin. Gimana Bang Tam melihat fenomena KPK ini, Bang? Bukan masalah dibuka dan tidak dibukanya, Ya. tapi masalahnya itu adalah tingkat kepercayaan publik terhadap KPK itu sudah turun. Saya berulang kali mengatakan bahwa KPK itu adalah ibarat sapu kotor. Bagaimana mungkin sapu kotor akan membersihkan lantai yang bersih, bukan tambah bersih malah jadi tambah kotor. Jadi mensikapi adanya juga pelanggaran etik ini memang seharusnya dilakukan secara cepat sehingga tidak terjadi spekulasi di masyarakat. Ini kan berkembang isu yang luar biasa. Ya, Bisa saja ini menerima gratifikasi dan lain sebagainya. Apabila dibayar sendiri dapat diskon atau tidak, semuanya diatur dalam suatu ketentuan di undang-undang maupun di kode etik. Dari disinggung hedonisme dan mahasiswa kepung gedung KPK hari ini. Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh Indonesia atau SI akan menggelar aksi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari Senin 27 September. Demonstrasi digelar dalam rangka menolak pemecatan terhadap 57 pegawai KPK. Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadli Akbar membeberkan informasi terkait Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadil Akbar membenarkan informasi terkait akan turunnya mahasiswa untuk menolak pemecatan pegawai KPK. Ya, benar, kata Nofrian kepada jawapos.com Minggu 26 September. Demonstrasi mahasiswa menyikapi polemik pemecatan terhadap Novel Baswedan dan kawan-kawan ini akan digelar secara damai. Unjuk rasa ini juga dipastikan mematuhi protokol kesehatan. Aliansi BMSI dan Gerakan Selamatkan KPK atau GASAK sebelumnya telah menyampaikan surat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengangkat 57 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat asesmen tes wawasan kebangsaan atau TWK menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Mereka memberikan waktu 3 kali 24 jam bagi Jokowi untuk mengambil sikap. Jika tidak, mengancam akan turun ke jalan. Kami Aliansi BM seluruh Indonesia dan GASAK memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi untuk memberi hak kepada mengangkat 56 pegawai KPK menjadi ASN dalam waktu 3 kali 24 jam sejak hari ini. Jika Bapak masih aja diam, maka kami akan menyampaikan aspirasi yang rasional untuk Bapak realisasikan. Demikian ini surat tertanggal 23 September tersebut, Jumat 24 September. BMSI memandang ada sejumlah alasan yang bisa menjadi dasar bagi Jokowi untuk bertindak karena KPK dilemahkan secara terstruktur,
sistematis dan masif melalui revisi undang-undang. Pimpinan KPK terpilih bermasalah karena telah terbukti melanggar etik hingga proses alih status pegawai yang syarat melanggaran. Selain itu, mereka juga mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menyatakan proses alih status tidak boleh merugikan hak para pegawai KPK. Dasar tersebut menurut kami sudah cukup membuat rakyat muak sehingga layaknya ras untuk kita marah atas keadilan KPK saat ini. Maka siapa yang bisa menyelamatkan KPK sebagaimana surat tersebut? Pak Jokowi perihal 57 pegawai KPK yang dikebiri dari haknya bukan hanya persoalan para pekerja yang kehilangan pekerjaannya, tapi ini adalah Indonesia yang punya semangat anti korupsi dan keadilan. Imbuhnya memandaskan. Mahasiswa kepung gedung KPK hari ini. Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh Indonesia atau SI akan menggelar aksi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari Senin 27 September. Demonstrasi digelar dalam rangka menolak pemecatan terhadap 57 pegawai KPK. Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadli Akbar membeberkan informasi terkait Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadil Akbar membenarkan informasi terkait akan turunnya mahasiswa untuk menolak pemecatan pegawai KPK. Ya, benar, kata Nofrian kepada jawapos.com Minggu 26 September. Demonstrasi mahasiswa menyikapi polemik pemecatan terhadap Novel Baswedan dan kawan-kawan ini akan digelar secara damai. Unjuk rasa ini juga dipastikan mematuhi protokol kesehatan. Aliansi BMSI dan Gerakan Selamatkan KPK atau GASAK sebelumnya telah menyampaikan surat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengangkat 57 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat asesmen tes wawasan kebangsaan atau TWK menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Mereka memberikan waktu 3 kali 24 jam bagi Jokowi untuk mengambil sikap. Jika tidak, mengancam akan turun ke jalan. Kami Aliansi BEM seluruh Indonesia dan GASAK memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi untuk memberi hak kepada mengangkat 56 pegawai KPK menjadi ASN dalam waktu 3 kali 24 jam sejak hari ini. Jika Bapak masih aja diam, maka kami akan menyampaikan aspirasi yang rasional untuk Bapak realisasikan. Demikian ini surat tertanggal 23 September tersebut, Jumat 24 September. BMSI memandang ada sejumlah alasan yang bisa menjadi dasar bagi Jokowi untuk bertindak karena KPK dilemahkan secara terstruktur, sistematis dan masif melalui revisi undang-undang.